serius kamu mau daftar, beneran kamu mau daftar, ini pengalaman gitu, dan saya masih muda gitu kan, saya masih kuat. Dan sistem jaga di situ kan kita ada 3 shift, dalam satu shift itu ada 8 jam. Karena prinsip yang harus diingat adalah kita bisa melalui ini bersama-sama, nggak bisa kalau sendirian, karena obat dari kepanikan adalah pengetahuan. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Sony. Di video kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Klarin dan Dr. Puspa yang bertugas sebagai dokter relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Langsung saja kita akan menghubungi Dr. Klarin dan Dr. Puspa. Halo Dr. Puspa, halo Dr. Klarin. Gimana kabarnya, Dok? Halo. Baik. Apa kabar? Lagi karantina ini, Dok ya? Ya, benar. Sekali. Boleh dong Dok cerita pengalamannya kerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Contohnya dari pertama dapat infonya dari mana? Boleh dari Dokter Puspa atau Dokter Klarin? Oke, jadi kalau aku sih waktu itu bener-bener nanya ke teman aku gimana sih caranya supaya aku bisa daftar untuk kerja di Wisma Atlet gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya teman-teman aku ngasih kontak apa CP gitu, kontak person, aku hubungi, kemudian aku diberikan link. Nah, link itu ternyata dari Docuity. Nah, itu kayak nyambung gitu ke ID gitu kan. Ternyata kita terdaftar di ID saat itu. Kemudian udah aku isi aja, terus langsung di-invite dalam grup ini ya, grup pendaftar itu ya, relawan itu. Terus ya udah gitu, nggak lama akhirnya berangkat dapet di gelombang 9. Itu cara, that's how I got in. Kalau Puspa gimana? Dokter? Kalau aku sih teman-teman ya bagi di grup, ada kita post isip itu kan ada grup ya, grup geng Kota Nagih. Jadi teman-teman ada yang mau gabung nggak gitu. Terus aku sih sebenarnya awalnya gimana ya, karena males daftar lewat web gitu, jadi temenku yang daftarin. Terus wow, daftarin untuk isi formnya, tapi untuk siapin berkasnya, jadi dia kasih nanti kakak kirim ke email ini ya, dan dia yang daftarin itu Gita Pramoda, lulusan Unpad dia. Oh gitu. Jadi kan Dok, alasan dibalik untuk pergi ke Wisma Atlet itu pasti ada kali ya Dok ya. Jadi apa Dok alasannya untuk pergi ke Wisma Atlet? Kalau aku sih jujur aku ngerasa yang pasti memang karena udah ada Sumpah Dokter itu tadi ya. Terus sebenarnya ya karena aku ngerasa kayak this is why I'm here gitu loh. Maksudnya emang udah panggilan aja gitu sih. Kayak aku ngerasa nggak berhak dipanggil dokter kalau aku nggak ikut terjun di saat yang benar-benar dibutuhkan. Tapi ini kan alasan pribadi ya. Maksudnya pastinya setiap dokter dan setiap relawan punya alasan yang masing-masing. Berbeda. Kayak Puspa gimana? Kalau aku sih alasanku ya, karena pertama lihat berita di COVID, ya ampun, tentang COVID. Kok aku sebagai dokter nggak ikut terjun ya gitu. Jadi pengen kayak terlibat aja dalam penanganan COVID, walaupun nggak lama kayak teman-teman yang lain sampai berbulan-bulan. Seenggaknya kita udah kontribusi gitu ya. Jadi kayak sumpah itu kita implementasikan. Iya benar sekali. Yes. Nah, luar biasa ya Dok ya. Jadi betul-betul sumpah itu ya kita ingat ya Dok ya. Jadi kan Dok, dibalik kita daftar dan ada alasan, pasti ada syarat ya Dok yang harus kita penuhi untuk kita jadi relawan. Salah satunya surat izin dari keluarga. Nah, itu gimana mendapatinnya Dok? Kalau aku sendiri ya, kalau keluarga pasti nggak akan bolehin. Karena kan berita yang selalu mengheboh-hebohkan pasti ya. Benar-benar. Semua orang tua pasti nggak ada yang mau menjerumuskan anaknya, karena mereka juga kan kayak nggak tahu tentang COVID, jadi khawatir banget. Masa anaknya, yaudah kamu pergi aja, nggak mungkin. Jadi kalau aku sih pertama ya minta izinnya setelah nyampe hotel. Jadi surat untuk izinnya itu minta sama saudara. Waduh, beneran ini? Iya benar. Tapi ujung-ujungnya ya mereka gimana pun jadi doa aja. Ya kamu udah di situ, ya kamu jaga kesehatan, kamu berdoa. Kamu kan juga dokter ya, jalankan aja gitu. Ya walaupun diceramahi dulu lah. Karena akhirnya diiklasin. Ya. Iya, jadi kan kerjanya juga jadi tenang. Benar-benar. Restu itu penting banget sih. Karena awalnya juga papa aku terutama sama oma aku itu kayak tiap hari tuh nelpon gitu, kepikiran kayak bahkan sampai nangis. Serius kamu mau daftar, beneran kamu mau daftar, mana aku anak tunggal gitu kan, kayak satu-satunya. Terus tapi aku bilang ini pengalaman gitu, dan saya masih muda gitu kan, saya masih kuat, dan dalam arti kata
aku juga tidak ada penyakit-penyakit yang sekiranya dapat memberatkan. Kan ada nih, misal dokter-dokter yang seusia kita tapi ada asma atau udah ada hipertensi segala macam, ya memang nggak kita sarankan untuk kamu daftar gitu, karena ya jelas-jelas kesehatan kita tetap nomor satu sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan juga gitu. Jadi ya akhirnya setelah diberi pengertian, kemudian dijelaskan dengan masa kerja, shiftnya seperti apa segala macam, bahwa kita di sini pun dapat waktu istirahat yang sangat-sangat layak dan nutrisi yang baik juga. Ya akhirnya oke, diperbolehkan, diikhlaskan, dan lagi pula orang tua juga paham bahwa ya itu tugas Anda sebagai dokter. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya here we are. Oke. Masih sehat-sehat aja. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi memang kalau kita memang dapat izin dari keluarga, pastinya kita bekerjanya pun pasti lebih enak ya dok ya. Ya benar-benar. Nah terus kalau untuk waktu sama keluarga gimana mengaturnya dok? Waktu sama keluarga. Oh, kalau aku sih banyak kan malah waktu kerja malah sering telepon, malah karantina, setelah karantina mereka nggak khawatir banget. Jadi jadi lebih banyak teleponnya pas dinas. Harusnya kan di dinas kita paling capek ya. Jadi malah di situ mereka lebih protektif sih sebenarnya. Lebih sering nelfon. Malah di karantina nelfonnya kadang cuma sekali sehari. Kayak mungkin udah ngerasa kamu udah selesai kerja tugas nih, jadi lebih safe lah kamu karantina. Iya gitu. benar-benar. Kalau aku sih sama aja sih. Kita karena mereka ngerti kalau aku capek gitu kan, jadi nggak terlalu sering nelpon. Jadi istilahnya, kan aku doyan tidur orangnya. Iya, doyan banget. Jadi ya udahlah, paling lagi tidur gitu. Tapi tetap dipantau, paling chat. Dari grup sih, dari grup keluarga. Jadi dok, pengalaman hari pertama nih dok kerja di Wisma Atlet gimana dok? Puspa? Wah, pengalaman pertama sih yang pasti ya, duk pasti jantungan. Jelas jantungan, terus memikirkan, kita kan pakai masker KN95. Ya, KN95 sih. Itu awal pertama pakai itu sesak, kayak ngerasa tuh pengap, sesak nafas, terus kayak ngerasa oke, kayaknya bakalan mati sebentar lagi kekurangan nafas. Tapi semakin terbiasa, jadi semakin rileks, malah kayak terbiasa gitu. Iya, udah lama-lama beradaptasi lah istilahnya. Iya. Enak banget sih. Kalau aku sih waktu itu gimana ya, benar-benar sebelum jaga pertama itu kepikiran banget kayak, aduh, aku harus nyiapin apa ya, aku harus terakhir minum jam berapa ya, aku harus makan jam berapa ya, karena kan kita kan 8 jam nggak boleh makan minum secara teknis, tapi kan pada fakta lapangannya pasti akan lebih dari 8 jam, karena kita ada pasang APD, kemudian ada lepas APD, dekontaminasi, terus belum lagi sampai kamar, sebelum sampai kamar pun kita harus mandi 2 kali, sampai kamar kita harus mandi juga, langsung rendam baju yang kita pakai air panas, terus sikat gigi dulu, karena kan mulut ini 8 jam pakai masker kan kotor, kita nggak tahu apa yang udah masuk ke dalam sana, jadi disarankan minum atau makan ya setelah kita sikat gigi. Jadi total sebenarnya bisa 10 jam, 11 jam gitu ya. Baru bisa makan dan minum. Jadi kamu bayangin kayak puasa, tapi nggak boleh buang air besar dan buang air kecil. Oh itu luar biasa sih. Itu bener-bener sih. Dan ya pada awal, pokoknya abis jaga pertama tuh aku langsung kayak, aku berasa kurus banget ya. Lebay gitu. Kayak dehidrasi. Tapi ya setelah dijalani lama-lama, oh ya bisa akhirnya. Disiasati aja gitu. Jadi dok, perasaan pakai APD berjam-jam sampai ada bekas nggak di sini ya dok yang pakai masker atau sampai gatel-gatel gitu karena pakai APD lengkap gitu dok? Gimana kamu? Kalau aku sih ya pertama kali pakai karena kan belum tahu cara-caranya gimana. Jadi pas ngelepas itu apa namanya? Kayak yang hipapix gitu. Oh iya. Kelupas dong karena kan awalnya itu kan pakai kayak skincare dari dokter yang sensitif parah. Jadi pas narik kelupas, jadi selama 1 minggu itu merah, kayak bekas. Ada jerawatnya. Iya. Dan jerawat ini adalah ya karena pemakaian hazmat. Jerawatnya mulai dari sini aja. Di sini ya paling utama. Di jidat juga ya. Kalau aku sih ini ngebekas pas awal-awal memang. Kayaknya mungkin karena faktor kita juga 8 jam nggak minum kan dehidrasi. Jadi mungkin kulit juga jadi lebih gampang ngecap gitu kan ya. Iya benar. Terus abis itu benar memang sih pas awal-awal kita masih belajar gimana sih menyesuaikan sama kemampuan kita kayak kecepatan kita membuka segala macem. Waktu itu pertama kali ngelopeksi mikropor itu ya di pabrik itu panas banget. Iya aku salah nggak aku basahin. Jadi akhirnya perih banget dan itu ngecap sih memang merah. Iya benar-benar. Dan so far semakin lama jaga
jerawatnya makin banyak ini yang tumbuh nih. Makin banyak. Terutama di daerah yang ditutup sama Tapi masker. ini udah kurang ya setelah Udah pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Skincare aku. Iya, skincare dia. Aku ada nanti. Oke. Terus ya gitu lah, intinya di daerah yang tertutup itu langsung setelah beberapa hari kan pengap ya, bayangin dong 8 jam kalau keringetan segala macam kan nggak boleh kita buka demi keselamatan. Jadi ya gitulah efeknya muncul jerawat kayak gitu sih. Bener. Tapi jadinya rambut kita lebih bersih ya, karena kita setiap habis jaga keramas. Iya. Jadi makin bagus sih rambut. Iya Iya sih. gitu. Cuman di wajah aja sih agak Oh bermasalah. gitu, Dok. Emang sistem jaganya gimana, Dok, di situ? Sistem jaga di situ kan kita ada 3 shift. Dalam satu shift itu ada 8 jam. Jadi untuk jaga pagi itu masuknya jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jaga siangnya jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jaga malamnya itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, di situ jadi jaga kita itu ada nanti bagi di IGD, ICU, sama ruangan. Jadi kadang ada satu ruangan itu satu dokter megang 3 lantai. 3 lantai itu bisa kayak berapa? Sampai 100 pasien, ya? pasien gitu. Tergantung si lantainya lagi penuh atau enggak. Kayak gitu. Jadi, Dok, biasanya satu hari berapa pasien yang datang ke Wisma Atlet, Dok? Wah, kalau itu kita nggak bisa hitung Iya. rata-rata ya, karena kan tiap shift datanya beda-beda tuh. Ada yang kita nggak tahu. ada yang kemarin ada satu shift itu bisa masukin pasien 40 pasien gitu. Satu shift, Satu tapi shift. bukan satu hari. Bukan Kalau satu hari. kita nggak tahu berapa Kita nggak tahu total kalau satu hitungannya. hari gitu. Oke, jadi itu kan pasiennya pasti banyak ya, Dok, ya, ke Wisma Atlet, terutama pasiennya yang pastinya yang gejala ringan kayak Dok ya. Nah, pernah nggak, Dok, merasa lelah ketika pasien berdatangan atau merasa jadi kayak putus asa gitu karena ada pasiennya terlalu banyak? Karena kita kerja sama sih ya, karena kita kan nggak kerja sendiri. Ada kayak di triase itu ada 3 dokter atau 2 sampai 3 dokter. Jadi nggak terasa sih karena kita bagi kerja. Betul. Jadi nggak terasa banget karena dibantu juga sama perawat-perawat. Jadi nggak terlalu capek banget. Kayak gitu sih. Paling capeknya itu apa ya? Bawa asmatnya. Iya, itu Berat sih. banget. Lebih ke tantangannya tuh tantangan fisik ya nggak sih? Iya. Yang nahan makan, nahan minumnya itu loh yang bener-bener aduh haus banget. Apalagi waktu itu ada yang prolong. Kamu nggak kena ya? Enggak. Jadi karena kita jamnya bergeser dari jam Oh iya, kamu sebelum ya? puasa, sebelum puasa jamnya nggak kayak yang tadi dibilang sama dokter Puspa. 8 jam bukan. Jadi 12 jam ya? Iya, ada digeser supaya kita jamnya menyesuaikan dengan Pergantian jadwal. pergantian jadwal yang tidak seperti jadwal jaga ketika Sebelumnya. bulan Ramadan. Jadi akhirnya ada prolong selama 2 jam. Iya benar. Jadi 10 jam. Oh iya, Plus 10 jam. plus. Oh iya, plus. Harusnya 8 kan ya, 10 jam plus jadi berapa tuh? Ya 12 jaman. Bener-bener deh pokoknya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi aku baru bisa makan. Oh iya benar. Iya, bener. Tapi ya sudahlah, sekali doang dan udah mencicipi pengalaman itu gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Oh ada kepuasan tersendiri sih. Oke, Dok, jadi pas habis shift jaga kan itu pasti lelah ya, Dok ya. Nah, hiburan dokter sendiri yang kalau balik nih, hiburan tuh supaya nggak lelah, rasa lelahnya hilang, itu biasanya ngapain, Dok? Dokter Puspa. Hiburannya tuh teman-teman sendiri sih sebenarnya nggak sih? Teman-teman sendiri sih. Dengan ada teman-teman tuh kita juga jadi lebih ngerasa lebih semangat. Terus kita ada teman untuk berbagi cerita, saling mendukung, ketawa bareng, makan pokmie bareng. Iya itu, aduh. Itu makanan pokmie udah kayak makanan paling lezat. Iya makanya luar biasa loh. Tapi ya puji Tuhan kita dapat makanan juga ya. Iya, dari sini kita banyak donasi kemarin pas di bulan Ramadan. Itu kemudian setelah selesai Ramadan sih seminggu sekali lah kira-kira tuh kita ada pemberian makanan juga di bawah gitu. Kita bisa dapat dan semua itu gratis. Itu benar-benar untuk kita, tidak dijual. Jadi kalau untuk makanan sih di sini tercukupi. Luar biasa sih, tercukupi banget. Jadi kan, Dok, ini kan sekarang masa new normal ya, Dok ya. Jadi tanggapan dokter-dokter nih mengenai new normal yang udah diterapkan gimana, Dok? New normal, memang gimana pun ini adalah peraturan dari pemerintah ya, dan kita memang harus mengikuti hal tersebut gitu. Yang perlu diingat adalah bahwa sesuai dengan namanya new normal, kita berusaha untuk tetap menjalani kehidupan normal kita, tapi dengan cara-cara dan protokol kesehatan yang baru.
Yang seperti kita dengar aja, gimana sih? Yaitu jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, kayak gini kalau misalnya kita ngomong ada jarak gitu kan. Supaya kita juga membantu si kurva ini bisa bisa tetap turun gitu. Karena prinsip yang harus diingat adalah kita bisa melalui ini bersama-sama, nggak bisa kalau sendirian. Iya benar. Karena itu akan jadi apa ya istilahnya, hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang benar-benar peduli mentaati semua protokol kesehatan, tapi ada orang yang enggak, percuma gitu. Jadi ini yang harus di-share dan disampaikan betul-betul berulang-ulang ke teman-teman semua adalah ikutilah protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan sendiri, karena mau gimana pun, walaupun ada rumah sakit darurat Wisma Atlet, mau ada rumah sakit rujukan, tetap yang paling bertanggung jawab sama kesehatan kita sendiri. Iya benar. Jadi dimulai dari diri sendiri kita dulu ya dok ya, pasti untuk menjaga kesehatan ya. Iya benar. Jadi dok, sebelumnya dok, selama kerja di sana ada nggak cerita yang paling seru atau yang mengharukan sama pasien atau sama tenaga medis? Kalau sama pasien sih gara-gara gimana ya? Kalau sama pasien sih lebih karena gini sih, karena pasiennya itu banyak dan kita satu dokter menghandle sekian banyak pasien, jadi kadang kita nggak kenal ya. Kadang nggak sempet lah untuk kita benar-benar berbagi, paling satu dua gitu sih, tapi kan ada pekerjaan yang harus dilakukan juga ya. Cuman yang di sini yang kita tahu tuh dari teman-teman relawan yang lain justru ya banyak hal-hal yang mengharukan, seperti kemarin ada teman kami, salah seorang dokter laki-laki yang ternyata setelah dia masuk ke Wisma Atlet jadi relawan, ketahuan istrinya hamil gitu, hamil anak pertama. Gitu. Ada juga teman kita yang harus menempuh perjalanan selama berapa? 1 hari lebih benar-benar ya. Jauh untuk kesini. sampai dari Palu ke mana lagi tuh? Ke Jakarta. Pokoknya nggak tahu lah, aku lupa. Perjalanannya banyak banget. Benar-benar banyak banget. Karena kan pesawat dibatasi ya. Betul. Jadi kayak dia itu berusaha banget biar sampai ke Jakarta. Nah, itu adalah suatu effort yang menurut aku benar-benar harus dihargai dan luar biasa banget. Jadi yang paling berkesan ya sama teman-teman ya. Jadi hiburan kita ya. Iya benar-benar. Oke. Nah, kalau disemangati dari pasien sendiri ada dok? Dari pasien sendiri sih kita seneng banget ketika kita memulangkan pasien. Karena dalam arti mereka sudah kembali sehat. Iya benar. Dan kita sih sebagai dokter ya pasti berharapnya lebih baik pasien pulang daripada pasien masuk, betul iya, kan? Benar sekali. Secara logika betul dong, supaya negara kita ini makin sehat, gitu loh. Dan hazmatnya segera tidak dipakai lagi. Iya benar-benar. Iya. Karena kalau boleh kasih tahu ya sama teman-teman, hazmat itu benar-benar panas banget. Jadi kayak ada yang bilang kan kayak itu kok kayak diolah-olah gitu datanya, sebenarnya enggak ya. Jadi kan kita tuh bener-bener data pasien itu memang banyak. Datang satu persatu tuh kita catat. Kita catat. Gitu. Jadi bukan kayak diolah-olah datanya. Enggak. Jadi benar-benar pasien itu memang banyak setiap harinya. Memang ada. Jadi kita pun kalau kita dengar informasi ya saran aku sih cross check lagi ke sumber yang benar-benar valid gitu. Iya, ke website yang benar-benar resmi gitu yang dari pemerintah. Karena zaman sekarang berita sangat mudah tersebar gitu, kita nggak tahu itu hoax atau bukan gitu kan. Itu aja sih, pintar-pintar memilah-milah berita. Iya benar. Jadi kan dok, pastinya dokter-dokter di situ kerjanya tim ya dok ya, baik sama perawat atau baik sama TNI ya dok ya. Nah ada nggak yang sampai cinta lokasi dok gara-gara kerja sama gitu ya? Wah, kalau itu banyak banget. Ya, jadi kayak perawat ke TNI itu pasti ada. Tapi tentunya dalam batas-batas yang sesuai dengan norma. Iya. Karena di sini kan kita hidup ada protokolnya, ada aturannya. Dan towernya itu berbeda dong. Betul. Ya, itu cowok sama cewek nggak digabungin. Jadi kalau cowok itu di tower 3, cewek di tower 2. Gitu. Jadi nggak ada digabungin gitu ya. Cuman kita paling kalau ada acara bersama-sama gitu sih paling. Ketemunya tatap-tatapan gitu. Makanya sering-sering sering-sering main ke taman ya biar kita ketemu gitu. Iya di sini tuh ada ada taman gitu ya. Itu memang ruang publik istilahnya, kita di sana bisa berkumpul dan luas, jadi kita tetap bisa jaga jarak, kita tetap bisa patuhi protokol yang ada gitu. Nah disitulah kita bisa saling berinteraksi sama lawan jenis lah istilahnya. Di luar jam jaga gitu maksudnya. Karena kalau di tower nggak bisa kan, karena towernya kan dipisah. Jadi kalau yang jomblo bisa masuk cari jodoh bisa kesini.
karena banyak gitu ya. Banyak banget relawannya kan ada ribuan. Ada ribuan banyak relawannya. Jadi Jadi jangan khawatir karena logistik. Yang logistik bukan orang yang pendidikan rendah loh, malah mereka itu yang sarjana ya. Kebanyakan anak-anak kuliah Pendidikan bagus gitu. dengan kesadaran dan prinsip anak muda yang kayak kita juga harus berkontribusi. Iya Itulah bener. kita kagum mereka juga berani kesini sih. Padahal kerjaan mereka sebelumnya bagus kayak di pertambangan, tapi mereka mau kesini untuk relawan 1-2 bulan gitu. Luar biasa. Jadi memang di Wisma Atlet banyak yang anak muda ya dok ya? Iya, Ya. banyak banget. Jadi dok, kalau di Wisma Atlet sendiri, kegiatan selama karantina itu banyak nggak dok ya? Karantina. Kalau karantina sih kita lebih Makan. Dan menjaga kesehatan kita sih. Istilah kata kan kemarin udah jaga nih berjam-jam berhari-hari. Jarang makan. Kemudian minumnya nggak teratur. Minumnya lebih kalau iya pas lagi bisa minum banyak, pas lagi jaga ya benar-benar nggak bisa gitu kan. Nah itu kita perbaiki di situ sih, perbaiki gizi, perbaiki jam tidur, Oh iya benar. olahraga juga, ya Iya. kan. Dan yang jelas harus tetap happy. Iya benar sekali. Jadi kita itu aktivitasnya kalau karantina setiap sore wajib lari. Gitu. Kita usahain kalau pas lagi bisa ya Lari. Jadi kan ini lagi karantina dok. Jadi habis karantina mau lanjut lagi nggak dok? Kalau saya sendiri sih lanjut. Tapi kalau dokter Klarin masih kayaknya iya. minta persetujuan orang tua dia. Iya kan sih? betul. Karena kan dari Soalnya awal anak tadi. tunggal. Iya itu benar. Kalau Dari ya awal. kayak kita ini masih banyak anak-anaknya ya. Kamu anak berapa sih? Terakhir. Banyak besar. Nah kalau kamu kan tunggal sendiri gitu. Jadi orang tua Kalau kayaknya, dokter Puspa aduh, sendiri nggak rindu? kalau yang ini hilang, ini sih karena dilihat baik-baik aja ya udah terserah kamu gitu. Kadang gini soalnya, kadang orang tuh nggak tahu, mikirnya Wisma Atlet tuh serem banget. Iya. Khawatirnya tuh ya karena faktor ketidaktahuan, kemudian mungkin mendengar berita-berita dari media seperti itu ya. Nah tapi ternyata setelah kita masuk ke sini kan kita bisa cerita ke keluarga kita. Oh ternyata kayak gini loh, Ma. Ternyata sistemnya kayak gini. Ternyata di sini kami happy, bahagia, aman, APD-nya lengkap segala macam. Ya pasti pasti orang tua akan lebih percaya gitu. Karena obat dari kepanikan adalah pengetahuan. Gitu. Ya benar sekali dok. Jadi kan dok, akhir-akhir ini kan karena orang banyak tahu di Wisma Atlet itu enak, jadi banyak orang yang berminat loh dok ke Wisma Atlet. Oh ya? Iya, Bagus dong. wah. Tapi kayaknya untuk pendaftaran sudah dibatasi ya. Iya, itu nanti tergantung dari penerimaan rekrutmennya dari ID sih. Iya, kalau itu kurang tahu juga sih. Tapi untuk sekarang kita itu kan udah kayak kontrak, jadi nggak boleh sembarang menerima lagi gitu. Karena jadi orang yang udah pernah di sini yang diutamakan. Karena kan udah lebih tahu cara protap kerjanya gimana gitu ya. Tapi tidak menutup ini sih, tidak menutup Kemungkinan untuk menerima juga saudara-saudara sejawat semua yang dari luar. Iya. Jadi sekarang sistemnya 30 hari kerja selama 14 hari karantina ya dok ya? Iya, benar dok. Yang dokter Klarin sama dokter Puspa yang masih 14 hari kerja 14 hari. Iya. Iya benar, karena kemarin kita terakhir masuk sebelum Lebaran. Iya, benar. Gitu. Setelah Lebaran peraturannya Diganti. berubah. Benar. Jadi ya begitulah. Nah, jadi dok kalau kita pikir-pikir ini, kalau 30 hari kerja, 14 hari istirahat, itu gimana dok? Efektif daripada yang 14 dengan 14? Kalau soal Kita belum menjalani sih masalahnya. Jadi kurang tahu sih, soalnya kalau teman-teman relawan yang lain selain di Wisma itu, mereka kerjanya memang begitu, 30 hari, 14 karantina ya. Oh, dan sebenarnya kita bisa dapat referensi dari ini juga sih. Sejawat dokter juga yang dokter militer dari TNI, mereka kan sistem kerjanya 30 hari kerja dan 14 hari karantina. Dan sejauh ini sih mereka semua aman, baik-baik saja, baik-baik aman. saja. Jadi kita mau diterapkan begitu ya. Aku rasa bisa sih, bener masih inilah sanggup lah gitu. Iya benar. Jadi ini kan dok, kalau kita lihat nih sistem pendidikan kita nih, kan anak sekolah udah lama nih nggak masuk ya dok ya, kalau kurang lebih udah 3 bulan ya dok ya. Nah, menurut dokter-dokter sendiri, gimana caranya anak sekolah ini biar masuk, dan kapan sih seharusnya anak sekolah pada masuk? Karena kan pendidikan kita penting ya dok ya. Ya, oke, kalau ini sebenarnya ini pertanyaan yang seharusnya dijawab dari banyak sudut pandang ya, karena nggak bisa cuma satu doang, karena faktornya pasti banyak, ada dari
orang Orang tua, tua. dari Menteri Pendidikan, dari bidang Guru. kesehatan, iya, dari guru juga dan lain sebagainya. Cuman kalau dari sisi kami sih, jujur memang gini, kita mengatur orang yang seusia kita aja cukup menantang, apalagi mengatur anak kecil ya kan. Iya benar. Anak kecil masih lari ke sana kemari, kadang dibilangin lupa, Cuci dikasih tahu nggak tangan. mau. Nah, jadi memang akan harus lebih ekstra perhatian sih untuk memantau anak-anak yang bersekolah. Entah mungkin dari sekolahnya sendiri bisa mengatur bangkunya lebih jauh gitu, atau mungkin jadwal masuknya dibagi, tahu nggak yang ada kayak mungkin kelas pagi, kelas siang, Oh iya. sehingga dalam satu kelas tuh nggak langsung gitu loh, nggak langsung rame Kalau kayak bisa gitu. 10 orang gitu ya. Mungkin, pokoknya menyesuaikan aja lah dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Cuman ya sekali lagi itu kan istilahnya di luar bidang kami ya, kalau kita kan lebih ke gimana kita mengatur kesehatannya aja gitu. Jadi pastinya itu perlu dikonsultasiin lebih lanjut sama orang-orang, banyak pihak yang lebih mengetahui dan lebih paham terkait bidang pendidikan itu. Iya benar-benar. Terutama kalau masih anak SD sama TK ya dok ya, harus lebih efektif Iya, ya dok ya, lebih ketat. Terutama ya memang sih jadwal masuknya dok ya, sama penggunaan masker kali ya dok ya. Iya. Kalau anak-anak susah ya dikasih masker. Terutama cuci tangan sih. Oh iya. Mereka tuh suka main tanah, main apa gitu-gitu sambil makan. Nah itu kan yang harus selalu diingetin sih sama orang tua sama guru-gurunya juga. Oke dok, jadi terakhir ya dok ya, ini pesan buat masyarakat apa dok? Atau untuk pemerintah juga, siapa tahu pemerintah juga mendengarkan kan dok? Kalau untuk pemerintah sih, nggak tahu ya. Tapi kalau untuk masyarakat, pesan dari saya ya, atau dari mungkin dari teman-teman yang lain. Mewakili teman-teman semua Mewakili yang ada di teman-teman sini. yang lain. Ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan itu yang udah pasti, jaga kebersihan. Terus social distancing itu tetap harus diberlakukan. Betul. Ya. Jadi itu perlu banget sih sebenarnya untuk memutus rantai-rantai yang ketemu sama pasien yang ada komorbid kayak penyakit penyerta ya, kayak diabetes, asma. Kasihan, mungkin kita ini daya tahan tubuhnya bagus ya. Terus kalau kita ketemu sama pasien atau sama keluarga yang daya tahan tubuhnya rendah kan kasihan ya mereka ya. Jadi kalau bisa ikuti protokol aja sih, kayak cuci tangan itu lebih sering gitu loh. Kalau apapun yang mau dikerjakan dicuci tangan. Ya, kalau nggak sempat cuci tangan ya pakai hand sanitizer. Betul, pakai hand Kamu sanitizer. punya ya? Sanitizer. Oke. Ya, gitu aja sih. Sanitizer, iya. Sama Pakai masker. Pesan buat masyarakatnya gimana dari dokter Clarin? Kalau dari saya sama seperti Dokter Puspa sih, intinya atuhi protokol pemerintah, peraturan kesehatan yang ada, semua ini bisa kita lalui kalau kita lakukan bersama-sama. Jadi kita harus utamakan kepentingan umum juga di atas kepentingan diri kita sendiri. Yang pastinya kita harus ikuti protokol kesehatan yang paling penting ya dok ya. Ya. Oke dokter Clarin sama dokter Puspa, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Semoga Clarin dan dokter Puspa tetap sehat selalu. Dan yang pastinya semoga virus corona bisa menurun ya dok angkanya. Amin. Jadi buat teman-teman juga yang mau tahu info-info kesehatan dan kecantikan, boleh dikunjungi di channel YouTube-nya Dokter Clarin. Atau Clarin Hayes. Tahu tentang jangan mau TikTok mau prom no Dokter Puspa, boleh dikunjungi Dokter Puspa. Oh iya, cepet hilangin bekas jerawat dia. Iya, kemarin waktu pakai asmat jerawat dia banyak, sekarang udah nggak ada. Terus Dokter Clarin juga di YouTube-nya. Ya. Oh iya bener nih, ada nih, pas banget lagi dibawa bener-bener. Yang mau pesan buku Dokter Clarin, are you okay? PO ya. Nanti tinggal pokoknya cek aja update di Instagram. Bagus banget sih bukunya, nggak bosan bacanya. Thank you. Bagus. Ntar aku PO ya dok ya. Yap. Oke. Terima kasih loh dok. Oke dokter, terima kasih banyak. Salam sehat dok. Salam sehat. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Wes. Ya dah. Terima kasih dok Puspa, Dokter Clarin. Dadah.